Strategi pemerintah Indonesia untuk mencegah krisis bahan bakar minyak di tengah gejolak harga minyak dunia dilakukan dengan memutuskan membeli minyak mentah dari Rusia. Keputusan ini pun merupakan hasil diplomasi maraton Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara, termasuk pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Rusia, serta penguatan kerjasama pertahanan dengan Prancis. Informasi ini pun akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Metro This Week untuk edisi kali ini. Mewakili gudang bertugas, saya Febrian Ahmad mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan pada Kamis sore. Usai pertemuan, Menteri Bahlil menyatakan Indonesia memutuskan membeli crude oil atau minyak mentah dari Rusia. Keputusan itu membuat Bahlil percaya diri cadangan minyak mentah nasional dalam kondisi aman hingga akhir tahun ini. Bahlil juga menegaskan harga bahan bakar minyak subsidi akan tetap stabil. Bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita. Selain itu kita juga melakukan komunikasi terkait dengan LPG. Kita tahu bahwa LPG kita kurang lebih sekitar 7 juta ton setiap tahun kita impor dan sekarang kita lakukan diversifikasi dan insya Allah kita juga akan mendapat support. Tetapi yang ini masih butuh perjuangan, masih butuh komunikasi 2 atau 3 tahap. Tapi kalau crude-nya saya pikir udah hampir final. Keputusan membeli minyak mentah dari Rusia merupakan oleh-oleh lawatan Presiden Prabowo ke Kremlin pada Senin lalu. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin hampir 5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Putin menyatakan Rusia selalu ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia, termasuk di berbagai bidang-bidang kunci seperti energi. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Adapun Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia kepada Indonesia, salah satunya dukungan dalam proses bergabungnya Indonesia dengan kelompok BRICS sejak tahun lalu. Intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia, atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. Semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Persoalan energi memang menjadi isu utama sejak perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pecah sejak akhir Februari. Khususnya setelah Iran memblokir jalur perdagangan minyak di Selat Hormuz dan membuat harga minyak dunia bergejolak hingga di atas $100 per barel, walau kemudian turun setelah Selat Hormuz kembali dibuka. Anggota Komisi 1 DPR RI, Samsuri Salmarzuki menilai strategi Presiden Prabowo memasok minyak dari Rusia merupakan langkah cerdas menghadapi dinamika geopolitik yang tengah memanas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.